10 cara memilih teman yang baik dan bukan fake friend. Pernah mendengar istilah fake friend? Mungkin julukan yang satu ini sudah sangat populer di era milenial seperti sekarang ini. Fake friend alias teman palsu ditujukan pada mereka yang hanya memanfaatkan atau tidak benar-benar tulus dalam berteman dengan kita. Pasti sakit hati kan kalau digituin? Teman model begini tuh biasanya cuma datang pas ada butuhnya aja, tapi menghilang saat kita yang membutuhkannya. Bisa jadi mereka cuma memanfaatkan kita. Parahnya lagi, saat mereka senang mereka menghilang bahkan mencari teman yang mereka sukai, sedangkan kalau susah datangnya ke kita. Apakah ini adil dalam sebuah pertemanan? Di depan kita mereka terlihat baik dan peduli, tapi di belakang kita ternyata mereka sering menjelek-jelekan kita. Kamu harus berhati-hati jika berteman dengan orang seperti itu. Sikapnya mungkin akan membuatmu sakit hati, bahkan malah menyusahkan dirimu. Karena itu, ada baiknya kamu lebih selektif dalam memilih teman. Berikut adalah cara memilih teman yang baik dan bukan fake friend yang mungkin perlu kamu ketahui. Yang pertama, teman yang jujur. Memiliki teman yang jujur adalah hal yang paling berharga dalam sebuah pertemanan. Kenapa? Karena kepercayaan dan kejujuran adalah landasan dalam hubungan apapun itu, termasuk dalam berteman. Mereka tidak akan membicarakan keburukanmu di belakangmu. Mereka justru akan membuat kamu merasa nyaman berteman dengannya. Yang kedua, teman yang menerima apa adanya. Bersyukur jika memiliki teman yang bisa menerima kamu apa adanya. Kamu tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk membuat temanmu senang. Kamu juga tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk mendapatkan teman terbaik. Teman yang tulus akan menghargai kamu bagaimanapun keadaanmu. Kamu perlu memahami bahwa kamu tidak harus memilih teman yang menyukai setiap hal kecil yang kamu lakukan. Kamu bisa memilih teman yang menyukai hal yang sama. Dengan cara ini akan membuat kamu dan teman kamu mempunyai hal-hal untuk dibicarakan atau dibagikan. Memiliki teman yang menerima apa adanya dan menyukai hal yang sama pasti akan menyenangkan. Yang ketiga, teman yang hadir saat susah. Teman yang bukan fake friend tidak akan meninggalkan kamu bahkan di masa sulit sekalipun. Ya, karena mereka berteman dengan tulus, bukan hanya datang saat kamu senang, tapi juga setia menemani kamu di masa sulit. Mereka akan selalu mendukungmu dan membantumu dalam keadaan sesulit apapun. Jika memiliki teman seperti ini, tetaplah bersamanya dan rangkul dia untuk terus bersamamu, karena mereka adalah teman yang tulus. Yang keempat adalah teman yang saling mendukung. Ada kalanya kamu sedang berusaha mencapai impianmu. Selain usaha dan doa, tentu kamu juga membutuhkan dukungan penuh dari orang-orang terdekat termasuk teman atau sahabatmu. Teman sejati pasti akan mendukung pilihan dan cita-citamu untuk meraih kesuksesan. Teman sejati akan merayakan setiap prestasi dan kisah sukses dalam perjalanan hidupmu. Mereka akan benar-benar bahagia melihat kamu sukses dan menjadi yang pertama mengatakan selamat. Teman-teman seperti ini masih langka, sehingga ketika kamu menemukannya, jaga mereka, tetap dekat dan tetap menjadi sahabatmu. Yang kelima adalah teman yang memiliki selera humor. Ada kalanya perlu tertawa bersama teman. Tertawa dan bahagia bersama teman adalah masa-masa indah dalam hidup. Terkadang masa-masa terbaik datang dari sifat karakter teman kamu yang cenderung aneh tapi malah menyenangkan. Jika kamu memilih teman yang memiliki selera humor aneh, kemungkinan mereka juga memilikinya. Cari seseorang yang bisa saling berbagi canda tawa denganmu. Orang-orang itu akan menjadi teman baik kamu. Mereka tidak akan mengecewakan kamu karena hal-hal yang membuat kamu berbeda. Justru, mereka akan merangkul kamu dan membuat selalu merasa bahagia selama bersama mereka. Yang keenam adalah teman yang haus akan pengetahuan. Hidup adalah tentang belajar, tumbuh, dan maju. Dengan teman-teman seperti ini, kamu bisa saling belajar dengan mereka. Mereka dapat merekomendasikan buku bagus atau berbagi informasi dengan kamu untuk membantu kamu di jalur yang kamu pilih. Teman yang gemar membaca dan haus akan pengetahuan biasanya adalah pembicara yang hebat dan juga menyenangkan untuk diajak bicara. Yang ketujuh adalah teman yang menjadi mitra tujuan. Untuk lebih mengembangkan mimpi dan cita-cita kamu, kamu bisa mencari teman yang bisa diajak sebagai mitra tujuan. Apa sih mitra tujuan itu? Mitra tujuan adalah seseorang yang dapat kamu bagikan tujuan dan impian kamu.
dan mereka akan memberikan dukungan penuh agar kamu bisa mencapainya. Ketika kamu memberitahu apa yang ingin kamu lakukan pada mitra tujuan kamu, mereka dapat membantu kamu. Izinkan mereka untuk memeriksa apa yang sudah kamu lakukan dan menanyakan kemajuan yang sudah kamu raih. Karena ini adalah pertemanan yang baik, maka lakukan hal yang sama untuk mereka. Wujudkan hubungan pertemanan yang saling mendukung satu sama lain. Yang kedelapan adalah teman yang pengertian. Terkadang ada orang yang begitu serius dengan tujuan dan mencapai kesuksesan mereka. Mereka tidak memperlakukan hidup dengan santai atau membuang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak penting. Mereka justru akan segera mengambil tindakan dan menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Jika kamu menganggap diri kamu sebagai orang yang mengerti, penting bagi kamu untuk memiliki teman yang memiliki sikap dan kepribadian yang sama. Sikap pengertian mendorong kamu dan temanmu untuk saling mengerti dan memahami sehingga akan menghindarkan kalian dari pertengkaran. Yang kesembilan adalah teman yang memberikan motivasi. Teman yang memberi motivasi juga merupakan mitra tujuan yang hebat. Pastinya tidak akan ada orang yang menginginkan teman dengan sikap negatif atau yang membuat down sepanjang waktu. Karena itu, kamu bisa memilih teman yang selalu bersemangat dan bersikap positif di sekitar kamu. Motivasi cukup penting untuk ditanamkan dalam diri loh. Motivasi akan memberikan dorongan diri untuk berencana melakukan sesuatu. Berada di sekitar orang yang selalu bersemangat, bersikap positif, dan memiliki motivasi juga akan membuat kamu memiliki sikap yang sama seperti mereka. Kesepuluh adalah teman dengan minat yang sama. Teman dengan minat sama akan membuat hidup lebih menyenangkan. Kamu dapat menikmati liburan dan kegiatan apapun bersama mereka. Kamu dan temanmu bisa saling berbagi minat, baik itu dalam olahraga, musik, seni pertunjukan, makanan, maupun kegiatan menarik lainnya. Saat kamu berbagi minat, kamu bisa keluar dan melakukan berbagai hal bersama mereka. Kamu akan memiliki seorang yang bisa diajak untuk mengunjungi tempat-tempat baru dan menikmati pengalaman baru dengannya. Memiliki teman yang seperti ini pasti akan sangat menyenangkan. Itulah beberapa cara memilih teman yang baik. Meski begitu, kamu tidak harus terpacu dengan hal tersebut, karena setiap orang memiliki tingkat kenyamanan dan kesenangan pertemanan yang berbeda-beda. Intinya, yang bisa menentukan baik atau tidaknya seorang adalah diri kita sendiri. Sampai ketemu di edukasi berikutnya.